Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Ahmad Ferizal akan melanjutkan pembahasan dari saudari kita Dalilatul Asma. Teman-teman, di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang unsur-unsur silogisme. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada kameramen. Kameramen, tahu tidak apa aja sih yang unsur dari silogisme itu? Kameramen tahu tidak? Saya tidak tahu karena saya hanyalah seorang kameramen, Pak Ustadz. Ya, Tolong dijelaskan gitulah. ya, dalam silogisme terdiri dari 3 unsur. Nah, jadi dalam silogisme itu ada 3 pokok proposisi kategori. 2 proposisi awal itu menjadi dasar dalam silogisme itu sendiri, dan satunya itu menjadi konklusi atau kesimpulan dari proposisi yang 2 awal tadi. Nah, jadi unsur dalam silogisme itu yang pertama namanya premis minor. Nah, premis minor. Ingat, kameramen, premis minor. Yang kedua ada namanya premis mayor, dan yang ketiga namanya konklusi atau dalam bahasa Arabnya an-natijah. Nah, dari sini kita akan masuk ke contoh. Proposisi yang pertama, arak itu memabukkan. Itu proposisi yang pertama. Proposisi yang kedua, atau sebagai premis mayor, semua yang memabukkan itu adalah haram. Maka kita akan tarik kesimpulannya menjadi arak itu haram. Oke, dapat dimengerti? Baik. Selanjutnya kita ulangi lagi ya. Jadi dalam silogisme itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama premis minor, premis mayor, dan konklusi. Oh ya, dalam bahasa Arab premis itu namanya al-muqaddimah. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya premis minor itu al-muqaddimah sugro, dan kalau premis mayor al-muqaddimah kubro. Nah, jadi kita lanjutkan. Dalam silogisme itu terdiri dari 3 term. Nah, jadi kita lanjutkan. Dalam silogisme itu terdiri dari 3 term. Nah, jadi dalam silogisme itu terdiri dari 3 term. Yang pertama itu ada S, ada P, dan ada M. S itu apa sih? Nah, jadi S itu adalah subjek. Nah, jadi S itu kata yang menjadi subjek dalam proposisi yang akan menjadi natijah. Itu S. Nah, kalau M itu adalah kata yang diulang-ulang dalam 2 proposisi. Dan P sendiri itu adalah kata yang jadi predikat dalam proposisi yang akan menjadi natijah. Nah, perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa kalau kita mengambil suatu konklusi, M itu tidak masuk dalam sebuah konklusi atau kesimpulan atau natijah. Nah, baiklah, kita akan langsung ke contoh. Nah, jadi gini teman-teman, ya, saya akan menjadikan sebuah contoh. Nih, mawar adalah tumbuhan. Nah, di sini mawar di sini menjadi S, menjadi subjek. Nah, yang menjadi tumbuhan di sini menjadi M atau medius. Nah, itu proposisi yang pertama. Nah, yang proposisi kedua, semua tumbuhan mati. Nah, yang menjadi tumbuhan di sini kan tadi menjadi M, dan mati itu menjadi P, predikat. Nah, dari 2 proposisi awal ini kita menarik sebuah kesimpulan atau konklusi atau natijah yang berbunyi mawar akan mati. Nah, kan dalam aturannya M itu tidak
boleh terdapat di akhir. Maka yang jadi di akhir itu yang unsur-unsur pokok yang S dan P. Mawar itu sendiri yang sebagai S dan mati itu sebagai P. Nah, begitu. Nah, jadi dalam silogisme itu terdiri dari 3 term, S, P, dan M. S itu subjek, P itu predikat, dan M itu medius. Selanjutnya, tadi kan sudah dibahas tentang unsur-unsur dalam silogisme. Nah, sekarang dan then. If itu jika, then kemudian. Nah, kita ambil contoh ya. Maka jika A itu proposisi awal atau kalimat awal ya. Proposisi awalnya jika A adalah semua B, proposisi awal semuanya B, dan ditarik kesimpulannya A sama dengan semua C. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua bisa juga kan dalam Aristoteles itu merumuskan dengan jika dan kemudian. Nah, jika proposisi awal jika A semua B itu proposisi awal. Proposisi keduanya jika B beberapa C, maka ditariklah sebuah kesimpulan A adalah beberapa C. Nah, itu adalah rumus yang pertama dari Aristoteles yang didefinisikan dengan jika kemudian atau if then. Nah, yang rumus kedua dari Aristoteles itu dia merumuskan dengan maka dari itu. Nah, kita ke contoh ya. Jika semua B ini kita ke proposisi awal, jika semua B sama dengan A, proposisi keduanya semua C sama dengan B. Nah, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan semua C itu A. Begitulah teman-teman. Nah, jadi Aristoteles itu memiliki 2 rumus dalam menentukan konklusi atau kesimpulan atau natijah. Nah, yang rumus pertama dia mendefinisikan dengan if dan then, yang kedua maka dari itu. Nah, terus teman-teman, sekiranya pembahasan saya cukup sampai di sini. Apabila kurang ada yang dipahami, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab yang akan sebentar lagi dilaksanakan ya. Apabila ada salah-salah ucap dari saya yang tidak mengenakan hati kalian semua, saya mohon maaf ya teman-teman. Selalu salah dan tidak luput dari dosa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamna ada lagi panjang.